Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Priska Yasmiati Sherly, NIM 1803030022, kelas A, semester 6. Di sini saya ingin menjelaskan review buku ke-9 tentang politik horor. Kekhawatir yang diartikulasikan dari masyarakat kontemporer terkait dengan isu-isu seperti teror, kerusakan budaya, dan invasi dengan tema-tema yang menakutkan kemiskinan, penularan, dan kekacauan, kekerasan. Horor yang seperti bijaksana menolak rasionalitas dan mengakui kekerasan, ketidakstabilan, dan kesia-sia sebagai fitur konsisten kehidupan sehari-hari, telah lama menggunakan hantu, goblin, dan hantu untuk memberi bentuk pada ketakutan yang sama ini. Kebanyakan horor bisa dikatakan politis, yaitu ilmu politik, dan ahli retorika John S. Nelson mendemonstrasikan sebagai fitur horor menghadapi kejahatan politik dalam kehidupan sehari-hari. Krisis adalah titik balik mengakhiri sesuatu atau mengubahnya secara meyakinkan. Jadi, teori krisis menjelaskan bagaimana sesuatu menjadi bermasalah untuk melanjutkan seperti sebelumnya. Dalam politik, hampir semua hal bisa bertemu, individu atau institusi budaya, atau negara, ekologi, atau ekonomi. Aliansi atau antagonisme, karenanya banyak fitur teori politik krisis menggambarkan kita sebagai saat-saat kesusahan yang mengerikan. Dengan kejahatan dan diskolasi yang merajalela saat ini, teori krisis mencakup politik yang beragam. Teori krisis membangkitkan kelas-kelas yang korup, kehancuran ekologi, bentrokan peradaban demokrasi disfungsional, masyarakat distopia, perang kronis, berhala palsu, ekonomi yang tidak adil, kebajikan yang hilang, nilai-nilai yang terdegradasi, teknologi yang merusak, rezim yang tidak sah, dan lebih buruk lagi, horor populer bergabung dengan teori krisis dalam menghadapi kenyataan yang salah secara radikal. Tanda-tandanya bisa spektakuler atau halus. Taruhannya bisa besar, yaitu sering jiwa, bahkan dunia. Tantangannya adalah menghadapi dan mengalahkan kejahatan, dan melalui ini kita belajar untuk melihat kejahatan segera dan dengan terampil. Dengan demikian, saham horor tema dengan teori krisis, yaitu kategori umum, membuat sedikit pengertian saat ini, yaitu peristiwa, kekuatan yang menjadi perisai masalah yang mengerikan, dan tanggapan perbedaannya penting. Teori krisis membuat argumen horor bercerita. Teori krisis membahas para intelektual, yaitu horor mencapai warga, yaitu teori krisis dapat menunjukkan rasionalisme yang tidak mampu memahami keadaan darurat, mengatasi masalah tetapi masih menarik untuk itu. Horor juga menimbulkan emosi dan citra bangsa. Teori krisis ini menghadapi ketakutan yang di siang hari. Horor juga menangani malam hari pada saat teror, yaitu teori krisis menampilkan pejabat dan elit. Horor juga melibatkan budaya luar.
Teori krisis ini mengabstraksikan pola penjelasan. Horor juga konkret menjadi rincian yang dapat ditindaklanjuti. Teori krisis ini mendukung bisnis sebagai biasa untuk menunjukkan peradaban. Horor juga mempersonalisasikan krisis melalui simbol. Yang berikut, horor, krisis, dan kendali atau kisah menghadapi kejahatan. Anak-anak bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan orang dewasa, karena semua pengalaman itu sudah punya. Horor yang baik mengeksplorasi apa yang mungkin kita takuti. Horor yang buruk hanya mengeksploitasinya, tetapi ketakutan manusia akan kejahatan bergantung padanya. Banyak karya horor memasukkan orang tak berdosa sebagai karakter kunci, dan seringkali mereka adalah anak-anak atau termasuk remaja. Ini berlaku untuk raja dan Traub, yaitu keterbukaan dan kerentanan masa kanak-kanak adalah di antara tema-tema yang berulang. Pelecehan anak menonjol di antara kejahatan yang mereka temukan di masyarakat kita. Sebagai karakter simpatik, anak-anak horor mereka adalah pahlawan wanita, terutama cerita petualangan orang dewasa. Yang berikut, anak-anak yang matang adalah hal yang diantisipasikan atau dibutuhkan dan ditakuti. Rasum komunitas kita seperti anak-anak heroik dan dalam fisik ilmiah, horor anak-anak menghadapi atau dan kesempatan. Teror melalui bakat liar, super kecerdasan indera yang ditingkatkan, sihir, prevision, dan sejenisnya. Ketakutan ini menandai kepergian dari jalur biologi masyarakat atau pemerintah sebelumnya. Mereka menandai krisis simpati, komunikasi, atau komunitas yang kita kenal dari acara besar dan kecil. Namun, mereka juga menandai persekutuan dan akal sehat yang lebih baik. Anak-anak yang tidak dewasa dalam ketakutan membangkitkan kelainan yang menjadi ciri khas peradaban kita. Yang berikut, pemuda korup adalah nominasi untuk adegan horor tentang pola dasar. Raja bisa di-date adalah orang mati bangkit untuk berjalan. Kontribusi favoritnya adalah sebuah episode dari The Shining yang juga menampilkan pola dasar horornya tentang tempat buruk. Overlook Hotel yang angker berdiri terisolasi oleh musim dingin di Rock Hill. Dimeriahkan hanya oleh pengasuh yang semakin gila, istrinya yang banyak akal. Overlook menginginkan Dani muda di antara kehidupan mati yang memanfaatkan kekuatan psikisnya. Dani mengembara ke kamar terlarang untuk menemukan kecantikan hantu yang memeramkan kembali bak mandi sebelum membunuhnya. Terpikat ke bak mandi, anak itu mengeri melihatnya, sebuah menjadi mutilasi mayat menguntitnya saat dia berlari ke pintu dan beraba-raba kunci. Yang berikut, tema utama teori krisis dan fiksi horor adalah sama. Kategori mom tidak memahami peristiwa terkini. Lembaga yang mapan melindungi masalah yang lebih buruk daripada yang mudah serang menunjukkan pola jawab butuh revisi radikal. Sekarang segala sesuatu yang jahat dan baik, hitam dan putih, semua campur aduk.
Teori krisis menjelaskan kekosongan moral dalam masyarakat kita. Bahkan ketika mereka tidak totiler atau terlalu korup, mereka berbagi perasaan bahwa ada lubang di tengah-tengah tempat, di tengah-tengah hal. Mereka menunjukkan paranoia yang baru, jadi seperti cerita horor, dan mereka bahkan beralih ke mitos untuk menghadapi masalah kita, meskipun dimulai dengan kebijakan pemerintah dan publik. Mereka menjadi tuduhan melawan budaya yang membentuk institusi politik kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, Pak. Sekian dan terima kasih.